Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor nikel yang hari Jumat kemarin bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Inco. Inco hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 4.690. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun Inco naik lumayan tinggi, secara tren Inco untuk jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 4.700 yang sebelumnya merupakan support dari saham Inco. Dan di atas resisten 4.700 masih ada dua resisten kuat, yaitu di garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 4.760 dan garis EMA 150 di harga 4.830. Dan untuk supportnya bisa kita lihat, Inco saat ini masih kuat berada di atas support di harga 4.500. Sebelumnya pada bulan Oktober pun Inco sempat turun sangat dalam dari 5.000-an sampai ke 4.500. Tapi pada saat menyentuh harga 4.500, Inco berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini pun Inco sempat turun menyentuh harga 4.500 dan masih bisa rebound kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi ada potensi untuk berpotongan minggu depan dan melanjutkan kenaikan. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk kembali melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, Inco masih bisa kita pantau karena saat ini biasa rebound dari harga 4.500 dan mulai ada akumulasi. Tapi tetap harus hati-hati dan pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini. Karena bisa kita lihat contohnya sebelumnya Inco trennya lebih bagus karena masih sideways dan masih kuat berada di harga 4.700. Tapi bisa kita lihat setiap kali berusaha untuk naik di atas support 4.700, setiap kali menyentuh garis EMA 50 dan 150, Inco selalu gagal break. Pada tanggal 25 November kemarin memang sempat naik lumayan tinggi dan sempat menyentuh resisten psikologis di harga 5.000, tapi candle hari itu menurut saya jelek dan belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya ternyata masih lanjut turun dan terus turun menuju ke harga 4.500. Jadi memang resisten ini masih kuat sehingga apabila masih gagal break, Inco masih belum bergerak uptrend, jadi potensinya masih akan sideways cenderung turun. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 4.500 apabila memang masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi apabila teman-teman hari Jumat kemarin atau hari Kamis kemarin sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 4.500, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Inco mulai terlihat ada distribusi kembali dan gagal naik di atas harga 4.800. Atau memang pingin membeli saham Inco untuk hold trend yang lebih lama dan sudah berhasil mendapatkan di sekitar harga 4.500-an. Selama masih bertahan di atas harga 4.500, Inco masih bisa di hold karena apabila masih bisa kuat bertahan di atas support ini, tren jangka menengahnya minimal masih sideways. Jadi masih ada potensi untuk balik rebound dan mengetes garis EMA 50 dan 150 kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum. Harum hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 10.400. Dan secara tren jika kita lihat untuk tren jangka pendek saat ini Harum masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah Harum masih bergerak sangat uptrend. Jadi apabila kita lihat perbedaan Harum dengan Inco dan Antam yang saat ini trennya masih sideways cenderung downtrend, Harum karena ada dua sentimen positifnya. Pertama memang dapat dari nikel, kedua Harum juga masih ada bisnis di batubara, sehingga apabila batubara juga ada sentimen positif, Harum juga terkena dampak positifnya. Dan bisa kita lihat untuk support terdekat saat ini masih di harga 10.000, sedangkan untuk resisten saat ini di harga 11.000. Yang beberapa kali berusaha ditembus Harum ternyata masih gagal break.
Tapi pada saat menyentuh harga 10.000 bisa kita lihat Harum juga masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 9.275. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini malah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir kembali keluar dari saham Harum ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Harum masih ada potensi untuk bergerak sideways dengan range harga menurut saya di 9.500 sampai harga 11.000. Jadi apabila teman-teman baru mau entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di harga 10.000. Apabila Harum kembali menyentuh mendekati harga 10.000 masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry untuk swing trade dengan target take profit di sekitar harga 11.000 apabila memang masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Harum di harga bawah, di bawah harga 8.500, menurut saya saat ini Harum masih sangat layak untuk di hold selama trend uptrendnya belum patah. Jadi tetap saran saya selalu fokus di garis EMA 50 apabila memang teman-teman masih pingin hold dan bingung kapan sebaiknya take profit. Jadi selama Harum trennya masih terus bergerak naik dan garis EMA 50 masih terus bergerak naik, jangan melakukan take profit dulu. Jadi selama Harum belum berada di bawah garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata dalam beberapa minggu ke depan Harum mulai sideways dan garis EMA 50 ternyata terlewati ke bawah, teman-teman bisa take profit. Itu dengan syarat apabila teman-teman sudah beli di bawah harga 8.500. Karena saat ini harga garis EMA 50 sudah berada di sekitar 9.250. Jadi apabila dalam beberapa minggu ke depan pun Harum bergerak turun di bawah garis EMA 50, teman-teman masih profit karena harga teman-teman beli saat itu di bawah garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham Antam. Antam hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 2.280. Dan bisa kita lihat di grafik, sama seperti Inco walaupun bergerak naik secara tren, Antam juga masih bergerak downtrend. Dan sama juga seperti Inco, Antam juga masih kuat berada di atas support di harga 2.220. Jadi Antam juga pada bulan Oktober awal sempat turun menyentuh harga support 2.220, masih bisa rebound dan naik tinggi. Saat ini pun Antam sempat turun menyentuh support dan saat ini mulai bergerak naik. Tapi ingat, ini juga masih ada dua resisten kuat di garis EMA 50 dan 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 2.330 untuk garis EMA 50 dan garis EMA 150 di harga 2.320. Untuk garis MACD juga sama, Antam sudah mulai bergerak naik dan jadi ada potensi ada berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga kembali melakukan sedikit akumulasi setelah 2 minggu terakhir ini terus keluar dari saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Antam juga masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek dengan target take profit di sekitar harga 2.300 sampai 2.330. Karena memang resistennya juga lumayan kuat untuk saham Antam. Dan walaupun hari ini ada hari Jumat kemarin ada akumulasi dan bergerak naik, akumulasinya masih kecil. Jadi bisa saja saat naik mendekati resisten kuat ini, Antam juga berbalik arah. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek atau swing trade. Dan sama apabila teman-teman memang ingin hold untuk trend yang lebih lama dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.220, masih bisa di hold selama masih berada untuk Antam ini saya lihat masih berada di atas harga 2.200. Jadi selama masih berada di atas harga 2.200, Antam masih bisa di hold untuk trend yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.